Adegan pembuka menunjukkan seorang wanita disandera oleh penjahat. Sang pahlawan tiba dengan setelan serba putih dan mengalahkan seluruh pasukan preman. Ia memiliki seorang rekan yang mengenakan setelan identik yang membantunya dalam pertarungan. Pada akhirnya, mereka menyelamatkan wanita yang dalam kesulitan dan menyelamatkan hari itu. Ketika sang pahlawan melepas topengnya, kita melihat bahwa itu adalah aktor superstar Chuck Norris dan rekan setianya adalah seorang remaja bernama Barry. Tiba-tiba, Barry terbangun di ruang kelasnya, menyadari bahwa pertarungan itu hanyalah mimpi. Teman-temannya mengejeknya, yang kemudian menyebabkannya mengalami serangan asma. Barry adalah anak laki-laki penderita asma yang introvert dan sering diintimidasi di sekolah. Ia menghabiskan hari-harinya menciptakan fantasi di kepalanya, sebagian besar tentang dirinya menjadi rekan setia Chuck Norris. Dalam fantasinya, ia memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang luar biasa, semua yang tidak dimilikinya dalam kehidupan nyata. Sebagian besar waktu, ia membayangkan melawan para pengganggu di kehidupan nyatanya untuk menyelamatkan guru favoritnya, Noreen. Dia khawatir dengan lamunan Barry yang sering terjadi dan rentang perhatiannya yang semakin menurun. Sepulang sekolah, dia berbicara dengan ayahnya, dan keduanya memutuskan untuk mendaftarkan Barry ke kelas karate. Dengan cara ini, dia bisa tetap sibuk dan mempelajari keterampilan bertarung dalam kehidupan nyata. Mereka pergi ke seorang pemilik dojo yang arogan bernama Kelly Stone. Pria itu membual tentang kontribusinya pada olahraga tersebut dan membandingkan dirinya dengan Chuck Norris. Dia juga menghina setiap guru karate lainnya dan menganggap dirinya lebih baik dari semua orang. Ayahnya hanya pergi begitu saja, karena tahu bahwa pria itu bukanlah guru yang baik. Di sekolah, Noreen mengetahui tentang pertemuan yang gagal itu. Pamannya, Tuan Lee, akan segera datang ke AS untuk bekerja di restoran keluarganya. Dia berpikir bahwa pamannya akan menjadi guru yang sempurna untuk Barry, karena keduanya memiliki beberapa kesamaan sifat. Kemudian kita diperkenalkan dengan Tuan Lee. Dia berada di stasiun kereta bawah tanah ketika seorang pria memanggilnya dengan hinaan rasis. Sebagai balasannya, Lee menggunakan salah satu dari banyak triknya untuk membuat jaketnya terbakar. Kemudian hari itu, Barry bertemu Tuan Lee di restorannya. Untuk pelajaran pertamanya, dia diminta untuk berjalan kaki ke sekolah mulai keesokan harinya. Kemudian secara bertahap ditingkatkan menjadi berlari. Lee ingin meningkatkan daya tahannya karena terlalu banyak bekerja dapat memicu asmanya dan memperburuknya. Saat mereka berbicara di dapur, ayah Barry dan Noreen berada di luar menikmati makan bersama. Tuan Gabruski kehilangan istrinya 10 tahun yang lalu dan sejak itu hidup melajang. Noreen tampaknya tertarik padanya. Tiba-tiba, sekelompok preman datang ke restoran dan mulai membuat kekacauan. Lee dipanggil keluar untuk menangani situasi tersebut. Dia berpura-pura mabuk dan mulai memukuli para preman itu. Barry, yang selama ini skeptis, akhirnya bersemangat untuk belajar berkelahi. Keesokan harinya, dia berjalan ke sekolah tetapi teralihkan oleh lamunan lain. Kali ini, dia dan Chuck Norris adalah tentara, menyelamatkan Noreen dari teroris. Mereka melakukan aksi-aksi absurd dan membunuh semua musuh sebelum Barry kembali ke kenyataan. Di perjalanan, seorang teman sekelas yang baik hati, Lauren, menawarkan tumpangan, tetapi dia menolak. Lauren tahu tentang kondisi Barry dan mengkhawatirkannya. Di kelas, guru sejarah mengajukan pertanyaan kepada seorang anak populer, Randy. Dia diejek karena tidak tahu jawabannya. Semenit kemudian, Barry mengungkapkan jawaban yang benar, semakin mempermalukan Randy. Karena itu, ketika kelas berakhir, si pengganggu mendorong Barry ke lantai. Dia diinjak-injak dan disuruh menjauh dari anak-anak populer. Semua orang mengelilinginya, tetapi tidak ada yang berani melawan Randy. Bahkan, mereka memihaknya dan memanggil Barry dengan sebutan yang tidak pantas. Randy juga menemukan majalah Chuck Norris di lantai dan merobeknya. Sebelum pergi, ia menyatakan bahwa Lauren hanya berteman dengan Barry karena mengasihaninya. Setelah keributan itu, Barry patah hati, tetapi yang terpenting, ia sangat marah. Ia melampiaskan semua amarahnya ke dalam latihan dan mempelajari berbagai teknik dasar pada hari pertamanya. Asmanya menyebabkan ia sering menarik napas, tetapi ia menolak untuk menyerah. Dalam adegan berikutnya, Barry berada di pinggir lapangan selama pelajaran olahraga. Saat menyaksikan orang lain berlatih, ia kembali hanyut dalam dunia imajinasi. Kali ini, Chuck adalah seorang kobal bernama Serigala Tunggal, sementara Barry adalah asistennya, Serigala Kecil. Mereka pergi ke pub untuk minum-minum ketika pelayan, Noreen, diganggu oleh para kobel jahat. Duo ini menyelamatkannya lagi setelah mengalahkan para preman. Tiba-tiba, guru olahraga Barry membawanya keluar dari fantasinya dan memarahinya karena tidak memperhatikan pelajaran. Sebagai hukuman, ia disuruh memanjat tali. Semua orang di kelas tahu bahwa Barry adalah yang paling tidak atletis di antara mereka semua. Mereka siap untuk mengolok-oloknya, tetapi ia mengejutkan semua orang dengan memanjat hingga ke puncak. Sepulang sekolah, ia dan Lauren berjalan pulang bersama. Barry memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatakan kepadanya bahwa ia menyukainya. Namun, Lauren mengklaim bahwa ia hanya menganggap Barry sebagai teman.
Ini menegaskan bahwa Randy benar. Ia hanya berteman dengan Barry karena merasa kasihan padanya. Barry yang patah hati berlari ke rumahnya, yang memicu serangan asma. Hal ini menyebabkan ia bermimpi tentang skenario lain. Dia dicekik dengan rantai oleh guru olahraganya, yang merupakan penjahat dalam skenario tersebut. Ketika Barry bangun, dia berada di dalam ambulans yang sedang dilarikan ke rumah sakit. Lee dan Noreen datang mengunjunginya untuk memastikan dia baik-baik saja. Dokter mengatakan bahwa paru-parunya tampak baik-baik saja. Itulah sebabnya serangan itu mengejutkannya. Lee tampaknya memahami masalahnya dan mengoleskan salep khusus di dada Barry. Seiring waktu, hal itu sangat membantu anak itu. Mereka juga memperlambat laju latihan, memastikan Barry mendapatkan banyak istirahat di sampingnya. Dia harus minum obat aneh 4 kali sehari yang akan membantu staminanya. Itu sangat membantunya sehingga pada akhir minggu, dia ingin ikut serta dalam kelas olahraga. Gurunya tidak ingin mengizinkannya, karena mengira dia akan berakhir di rumah sakit lagi. Tetapi ketika Barry bersikeras, gurunya tidak punya pilihan selain membiarkannya. Keesokan harinya, Noreen, Gabruski, Lee, dan Barry bersama-sama. Noreen menunjukkan kepada mereka keterampilan karatenya. Karena dia dilatih sejak usia muda, dia adalah petarung yang sangat hebat. Gabruski sangat terkesan. Ketika mereka berdua sendirian, dia mengajari Gabruski beberapa gerakannya. Interaksi itu membuat mereka dekat, tetapi mereka menahan diri untuk tidak terlalu akrab. Suatu hari, Lee dan Barry melakukan percakapan panjang tentang lamunan Barry. Lee menyarankannya untuk mencoba mengendalikan pikirannya. Jika dia memiliki lebih sedikit lamunan, lamunan itu akan lebih intens dan mungkin akhirnya berubah menjadi kenyataan. Seiring waktu berlalu, Barry semakin kuat. Saat berlatih, dia bahkan mulai melayangkan pukulan keras ke gurunya, mendesak Lee untuk lebih berhati-hati. Lee memperhatikan Barry membuang inhalernya, yang membuktikan bahwa daya tahannya telah meningkat secara eksponensial. Sementara itu, teman-teman sekelasnya tidak menyadari bahwa dia telah tumbuh begitu pesat. Karena itu, Randy melakukan kesalahan dengan memanggilnya dengan sebutan yang tidak pantas. Kali ini, Barry membela diri dan membalas hinaannya. Akibatnya, Randy menyerangnya, tetapi Barry berhasil membalas serangan, mengejutkan semua orang. Perkelahian dimulai antara keduanya, tetapi Randy memberikan perlawanan yang sengit, karena ia sendiri adalah seorang praktisi karate. Keributan berhenti hanya ketika guru olahraga mereka turun tangan. Beberapa saat kemudian, Lauren mendekati Barry, memuji kemampuan bertarungnya. Dia juga mengajaknya berkencan ke kebun binatang di akhir pekan. Barry dengan senang hati setuju, melupakan bahwa Lauren baru saja meninggalkannya. Di adegan berikutnya, Barry berada dalam lamunannya yang lain. Kali ini, dia dan Chuck Norris sedang menggerebek gudang narkoba. Penjahat itu sekali lagi menyandera Noreen karena dia mengkhianati geng tersebut. Mereka menyembunyikan kantong-kantong zat ilegal di dalam pinata. Tiba-tiba terjadi ledakan, diikuti oleh kemunculan dramatis Chuck Norris. Gangster itu memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Tetapi sebelum mereka bisa, ledakan lain terjadi. Kali ini, Barry, sang asisten, memasuki gudang dan baku tembak pun terjadi. Anehnya, Barry membunuh lebih banyak orang dan mengungguli Chuck. Dia lebih berani dari sebelumnya, yang juga mengejutkan Chuck dalam imajinasinya. Setelah mengalahkan musuh, mereka pergi menyelamatkan Noreen dan menemukan bahwa dia telah berubah menjadi Lauren. Chuck bertanya bagaimana ini mungkin, dan Barry menjawab bahwa itu adalah mimpinya dan dia adalah tokoh utamanya. Dia akhirnya belajar mengendalikan pikirannya dan mengubahnya sesuai keinginannya. Keesokan harinya di sekolah, Randy menantang Barry untuk bertarung dalam turnamen karate. Awalnya, dia tidak percaya diri dengan kemampuannya, tetapi setelah dimotivasi oleh sang guru, dia setuju untuk ikut serta. Selama seminggu berikutnya, dia berlatih lebih keras dari sebelumnya. Hingga saat ini, dia berlatih untuk meningkatkan daya tahannya, tetapi sekarang dia berlatih untuk bertarung dan membela diri. Kemudian, hari turnamen akhirnya tiba. Berbeda dengan yang ia duga, Barry sama sekali tidak gugup. Ia diminta untuk menonton demonstrasi karate sebelum pertandingan untuk bersenang-senang. Saat ia pergi, Noreen mendaftarkan nama mereka di tim. Namun ternyata turnamen tersebut adalah kompetisi 4 orang. Ia dan Lee dapat bergabung dengan Barry, tetapi mereka masih kekurangan 1 anggota. Ia mencoba bernegosiasi dengan penyelenggara, tetapi mereka bersikeras dengan aturan tersebut. Saat Lee dan Noreen membicarakan betapa kecewanya anak itu nanti, mereka mendengar seorang gadis berbicara tentang Chuck Norris. Ternyata ia juga datang untuk menikmati turnamen sebagai juara karate. Lee mendapat ide dan berlari menemui aktor tersebut. Di tempat lain, Chuck bertemu dengan guru karate yang arogan, Stone. Seperti biasanya, Stone mengejek Chuck dan menyebutnya pengecut karena tidak lagi berpartisipasi dalam turnamen. Ia yakin bahwa jika mereka bertanding hari ini, ia pasti akan menang. Lee ingin membujuk Chuck untuk bergabung dengan tim mereka dan melengkapinya. Meskipun Noreen menganggap ide itu tidak masuk akal, Chuck tetap bersikeras. Noreen mengambil kesempatan dan mendekati superstar tersebut. Di adegan berikutnya,
Barry sedang menonton demonstrasi karate. Dia berbalik dan terkejut melihat Chuck duduk tepat di sebelahnya. Mereka saling memperkenalkan diri meskipun Barry terlalu terpesona untuk berbicara. Mimpinya menjadi kenyataan ketika Chuck memintanya untuk bergabung dalam kompetisi berikutnya. Barry tidak membuang waktu sedetik pun sebelum menerima tawaran itu. Pada babak pertama, Noreen ikut serta dalam demonstrasi dan memenangkan tempat kedua. Babak kedua adalah pemecahan batu bata. Lee naik ke panggung meminta satu batu bata lagi untuk ditambahkan ke tumpukan. Tidak ada yang percaya bahwa seorang pria tua seperti dia bisa melakukannya, tetapi dia mengejutkan semua orang. Babak ketiga adalah demonstrasi nunchaku. Barry dengan gugup naik ke panggung dan memulai penampilannya. Tiba-tiba, dia kembali ke dunia mimpinya dan membayangkan dirinya menunjukkan keterampilan menggunakan nunchaku yang hebat. Dia akhirnya melakukan hal yang sama di dunia nyata, mendapatkan tepuk tangan dari penonton. Di babak berikutnya, Chuck melawan Stone dan membuktikan bahwa Stone hanya banyak bicara dan tidak bermain. Dia mendaratkan setiap pukulan dan menahan semua serangan Stone, membuatnya frustrasi. Akhirnya, dia mengalahkan lawannya dengan pukulan yang kuat. Namun, pada akhirnya, tim Stone dan tim Barry sama-sama mendapatkan 36 poin, yang berarti hasilnya akan ditentukan oleh tiebreaker. Babak penentu akan berupa pertandingan memecahkan batu bata antara Barry dan Randy. Di babak pertama, keduanya berhasil memecahkan semua batu bata dalam tumpukan. Jadi, babak kedua dibuat lebih sulit dengan tumpukan yang lebih tinggi. Randy bermain lebih dulu tetapi gagal memecahkan semuanya. Sebelum giliran Barry, Lee memintanya untuk mengingat semua yang telah diajarkan hingga saat ini dan mengumpulkan seluruh energinya. Dengan mengikuti saran Lee, Barry menghancurkan seluruh tumpukan dalam satu pukulan, menjadikan timnya pemenang. Di adegan terakhir, Chuck dan Barry bersama-sama membicarakan turnamen tersebut. Anak itu berterima kasih kepada pahlawannya. Dia akhirnya melepaskan obsesinya terhadap fantasi sekarang setelah itu menjadi kenyataan. Itu saja dari video tersebut. Semoga Anda menyukainya.